terlebih dahulu. Silakan yang bertugas piket doa hari ini. Tidak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Siap. Akila, Aisyah, Ajeng, Zil, Alea, Alievia. Oke, perhatikan di sekitarnya kalau ada sampah tolong diangkat. Ada? Oh, iya, ada. Oke, biar makin semangat lagi kita berdiri. Kita mau ice breaking sedikit. Ya berdiri ya. Kasih wow-nya dong. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Minggu kemarin di aula kita materinya apa? Oke, tari kreasi. Nah, minggu kemarin itu kalau nggak salah kita bentuk panitia nggak sih? Ya kan? Panitia itu kalau misalnya di tari kreasi untuk membuat sebuah pertunjukan, penyusunan panitia perancangan itu disebut dengan apa? Huruf pertamanya M. Disebut dengan apa? Apa? Nih, untuk kayak perhatikan. Untuk apa sih yang kalian butuhkan untuk membuat sebuah pertunjukan tari? Apa? Oh, masa lupa, kan minggu lalu udah dibilang. Model. Oke, ada yang lain selain model? Modul, enggak dong. Apa? Huruf pertamanya M, huruf terakhirnya N. Huruf keduanya A, ma. Apa? Silakan. Gak apa-apa, jawab aja. Oh, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Silakan Alea, ya. Ya, manajemen apa? Manajemen apa kalau kita mau bikin pertunjukan tari berarti manajemen apa? Manajemen apa? Manajemen pertunjukan. Di dalam manajemen pertunjukan tari itu ada apa saja? Silakan. Kok? Nggak boleh deh. Silakan. Struktur organisasi, betul. Ada struktur organisasi. Kira-kira struktur organisasinya ada apa aja? Pimpro itu artinya apa sih? Pimpinan produksi. Kemudian ada apa lagi? Nah, yang kalian pelajari di pertemuan kemarin di minggu lalu itu ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini, karena kita akan mempelajari tentang tari kreasi, sehingga manajemen pertunjukan itu, manajemen produksi atau manajemen pertunjukan tari itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan materi kita hari ini. Karena untuk bisa mencapai sebuah pertunjukan tari yang maksimal harus ada manajemen pertunjukan tari yang maksimal juga. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian, anak-anak peserta didik, mampu menunjukkan hasil penciptaan tari kreasi secara tunggal dan kelompok yang dikelola sesuai prinsip manajemen pertunjukan tari. Nah, tujuan pembelajarannya kan itu. Tapi itu dalam unit 4 ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran ini di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah karya tari, sebuah pertunjukan karya tari. Mainnya berdiri yang tegak, tulang punggung, ntar kasih duduk, kok berdiri, duduk yang tegak. Hari ini kita akan membuat sebuah rancangan yang tadi sudah kalian sampaikan bahwa ada yang namanya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini dibuat untuk memudahkan teman-teman
kalian semua membagi job desk dan pekerjaannya. Oh, kalau saya jadi ketua, tugas saya itu ngapain sih gitu. Kemudian yang namanya sebuah tari, sebuah pertunjukan tentu saja ada temanya. Nah, hari ini kalian akan membuat tema, rancangan secara garis besar dan pembagian tugas. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Apa saja yang harus disiapkan atau dirancang dalam pertunjukan tari kreasi yang di otakmu aja? Apa? Model apa? Model apa? Model penari kamu? Ayo, ini model penari kamu? Apa? Perlengkapan apa? Si perlengkapan kamu? Kostum, koreografi, musik, produksi lagu, makeup, pupdok, komposer, kepelatihan, apa? Hah? Bendahara, kostum, sudah lagi yang lain. Ada banyak sekali. Apa? Hah? Properti, apa? Editor, bola lantai, cerita apa yang akan ditampilkan, kemampuan berkomunikasi, alur tarian, lighting, tenaga. Jangan kalian semua. Ya, tepuk tangan secukupnya, jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, nah, Kingston kakinya dong Kingston. Ini juga kakinya. Yang sopan dong, yang sopan. Oke, nah, anak-anak, kalian itu tidak selalu, maksudnya gini ya, dalam pembelajaran itu kalian tidak harus dituntut untuk menjadi seorang yang pro dalam menari. Ini ngomong-ngomong ya. Oke, kalian itu tidak selalu dituntut untuk menjadi seseorang yang benar-benar jago menari atau jago edit, jago bikin musik, tidak. Tapi dari proses ini kan semua jawabannya kan beragam ya. Ada waktu, ada tenaga. Orang-orang yang mau meluangkan waktu, tenaga, dan bertanggung jawab untuk setiap tugas yang diberikan, itu merupakan hasil yang bisa kalian peroleh dari mempelajari materi pada unit ini. Jadi dari membuat manajemen pertunjukan, kalian bisa mengenal potensi kalian di mana. Oh, ternyata saya tuh bisa gambar ya. Ternyata saya bisa bikin desain kostum. Oh, saya ini suka musik loh. Jangan taruh saya di nari ya. Saya maunya bikin musik. Selain kalian bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki, kalian juga bisa melatih kemampuan bekerja sama kalian. Tadi tidak ada yang menyebut ya, kemampuan bekerja sama. Kemudian melatih tanggung jawab, kemampuan untuk mengkoordinir satu sama lain, dan tanggung jawab secara individu dan secara kelompok. Seperti itu ya. Sekarang silakan lihat video ini.
konsepnya bagus. Oke, terima kasih. Nyimak ya berarti. Muhammad Adi. Silakan Muhammad Adi. Temenmu mengatakan bahwa video ini sangat kreatif. Menurutmu kreatif seperti apa sih yang hadir di dalam video? Kreatifnya itu dari perpaduan antara gerakan sama musik yang dipakai, terus adegan-adegannya membuat suasana menjadi lebih bagus. Suaranya lebih lantang. Ya, Lagi ya, kenapa ini kreatif? Kenapa suaranya lebih lantang? Kreatifnya karena musik dan gerakannya tadi apa tadi? kreatifnya itu dari gerakan dari terus perpaduan antara pola lantai, gerakan sama musik yang digunakan membangkitkan suasana dari tari tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Regina. Oke, Regina. Menurut Regina, unsur-unsur apa saja? Unsur-unsur pertunjukan tari apa saja yang muncul di dalam video? Satu aja, nanti berikutnya saya kasih. Unsur budaya mana ini? Jogja, oke, budaya Jogja ditandai dengan apa? Oke, dari liriknya tadi ada penyebutan Jogja ya. Oke, kemudian Faris. Oke, silakan Faris. Unsur pertunjukan tari apa yang muncul di dalam video ini? Ekspresi, ya tadi makanya ekspresinya sangat bagus. Jadi ada kesan, ada pesan yang sampai kepada penontonnya ya. Lalu Dania. Oke, Dania. Apa? Selain ada apa tadi? Budaya, kemudian ekspresi, ada apa lagi? Apa ini sangat jelas sekali loh benar. Apa? Ada gerakan tari ya. Syura Sakti. Ada apa? Ya, ada kostum, sangat jelas ya kostumnya. Kemudian apa lagi? Nazilatul. Silakan. Selain kostum ada apa lagi? Dirasa itu sama ya, maksudnya ya masuk dalam ekspresi dan lain-lain. Anindya. Apa Anindya? Make up, ada make upnya ya, itu dia cantik-cantik loh, benar ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Apa pesan dan alur cerita yang disampaikan dari pertunjukan tari kreasi? Silakan depan. Apa pesan dan atau alur cerita apa yang disampaikan oleh para penari ini dalam video pertunjukan tari? Silakan angkat tangan. Ya. Saya tunjuk ya. Sekar. Silakan Sekar. Silakan Sekar. Apa pesan atau alur cerita yang disampaikan dari video pertunjukan tari ini? Sebentar ya, Sekar dulu. Nanti kamu siapa? Naila. Sekar dulu, nanti dibantu Naila. Silakan Sekar. Sedapatmu aja deh, kan kita semua menonton. Point of view, sudut pandang setiap kalian itu pasti berbeda. Jadi silakan sampaikan saja yang menurutmu. Oke, dari video ini kayak habis ada wabah yang membuat mereka apa? Ketakutan. Oke, silakan Naila. Ada yang mau dikatakan? Oke, adegan ini menunjukkan perasaan cemas.
Perasaan cemas karena ada wabah. Kira-kira wabah apa sih? Apa? COVID. COVID-19 ini ditandai dengan apa? Ya, ada pembatas itu ya. Waktu zaman COVID itu kita kemana-mana mesti ada batasan-batasannya. Terus ini dari audionya tadi ada pemberitaan di mana-mana. Ada pemberitaan, terus ada bunyi sirenenya. Kalau kalian dengar, kemudian ada plastik, ada sarung tangan. Lihat nggak tadi? Nah, kalau misalnya kayak sarung tangan ini termasuk kostum atau properti? Kenapa Pak properti? Karena bisa digunakan mulai dari awal. Oke. Ya, wah berarti kalian sudah paham ya. Tepuk tangan. Nah, untuk bisa lebih memahami apa yang akan kita lakukan hari ini, silakan amati ini ya. Silakan. Ini adalah hal-hal yang harus anak-anak semuanya siapkan hari ini. Persiapan pertunjukan tari kreasi. Yang pertama adalah menyusun kepanitiaan. Nah, minggu kemarin kalian kan sudah dibentuk menjadi 2 kelompok ya. Sudah dibentuk menjadi 2 kelompok. Ketuanya sudah dipimpin kan? Silakan. Sudah dipilih ya ketuanya. Silakan angkat tangan ketua dari setiap kelompok. Kelompok 1 ketuanya. Oke. Anindya dan Akila. Anindya dan Akila. Sekarang silakan Anindya dan Akila mengajak teman-teman anggota kelompoknya untuk berkumpul sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Silakan. Membentuk kelompok ya, membentuk kelompok diskusi. Ayo. Silakan. Ini bisa dimepetkan ya. Bisa membentuk sebuah kelompok. Kalau bisa kelompoknya agak maju ke sini ya, agak di sini. Ya, agak ke sini biar. Masih ada pemainnya. Oke, jangan diseret. Dari tadi cerita yang masuk udah banyak. Pokoknya angkat aja ya. Oke, perhatikan. Oke, kita lanjut ya. Sudah bentuk dalam kelompok ya. Oke. Mari kita mengenal peran ini terlebih dahulu ya. Ketua produksi itu punya hak. Kalian. Kita perhatiannya sebentar ya. Ketua produksi itu punya hak untuk mengatur teman-temannya. Dan teman-temannya punya kewajiban untuk mengikuti tata aturan atau semua job desk yang sudah diberikan oleh ketua produksi. Karena saya yakin ketika pembagian job desk kalian pasti sesuai sama apa yang kalian suka kan? Ya nggak? Ya kan? Oke. Nah, selanjutnya sekretaris dan bendahara. Sekretaris tugasnya untuk apa kira-kira? Apa? Menyusun proposal. Bendahara tugasnya untuk apa tadi? Untuk apa? Ya, mengatur keuangan, membuat rancangan biaya, dan ini mengatur uang masuk dan uang keluar. Kira-kira untuk pertunjukan ini kita harus punya uang kas berapa sih guys? Atau kalau kita mau pengeluarannya harus berapa? Itu semua adalah tugasnya. Sudah? Lanjut, ada tim artistik termasuk penata rias, busana, properti. Nah, penata rias ini bertanggung jawab untuk mencari make up atau tata rias yang cocok dengan tema yang nanti akan kalian pilih. Gitu ya.
temanya tentang nenek-nenek, narinya tuh nenek-nenek gitu. Kalau misalnya nenek-nenek yang dibawakan, maka makeupnya harus kayak nenek-nenek, harus tua, ada keriputnya dan lain-lain. Lalu busana, ya busana tentu saja harus menyesuaikan ya. Oke, lanjut ada koreografer. Tugasnya koreografer untuk apa? Apa? Membuat apa? Gerakan. Kalau komposer, tugasnya untuk apa? Membuat musik. Nah, untuk membuat musik ini kalian bebas ya, bisa membuat musik dalam bentuk live ataupun secara langsung, ataupun membuat musik dalam bentuk digital, seperti itu ya. Lalu ini ada PUBDOK. PUBDOK itu singkatan dari apa? Ya, publikasi dan dokumentasi. Kira-kira tugasnya ngapain aja tuh? Ya, membuat explainer, mendokumentasikan semua hal yang termasuk ke dalam proses manajemen pertunjukan. Jadi kalau misalnya ketuanya lagi marah-marah ya didokumentasikan. Yang harusnya bikin properti tapi tidur tapi sambil megang propertinya ya didokumentasikan. Semua yang berkaitan dengan kegiatan kalian itu didokumentasikan. Lalu ada tema tari. Nah, tema tari secara umum itu ada tema makanan daerah. Jadi makanan daerah, nanti kalian akan menentukan bentuk tari. Bentuk tari ini maksudnya apa? Bentuk tari. Coba Mbak yang di sebelahnya Kingston. Bentuk tari itu maksudnya apa? Apa yang kamu tahu tentang bentuk tari? Oke, ada yang lain? Terima kasih ya. Ada yang lain bentuk tari? Selain pola lantai ada lagi yang lain? Gerakan. Terus ada lagi? Oke, terima kasih ya. Bentuk tari di sini yang dimaksud adalah kalian menarinya solo, tunggal, atau kelompok. Itu ya. Tapi pola lantai gerakan itu juga masuk dalam. Tapi secara ini ketika kita sudah bisa menentukan dia tari individu atau tari solo atau tari kelompok, maka kita pasti bisa mengatur pola lantainya, gerakannya seperti apa, seperti itu ya. Lalu ada judul tari. Nah, judul dari tema yang kalian pilih, temanya kan makanan khas. Kalian maunya judulnya apa? Sate Padang kah atau sate Madura dan lain-lain. Asal daerah ini udah harus jelas ya, karena ketika kalian bicara tentang asal daerah itu berkaitan dengan makna dan simbol dari makanan yang dipilih. Ketika sudah masuk ke dalam makna dan simbol, maka ini berpengaruh ke gerak, kostum, dan musiknya. Seperti itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari mind mapping yang sudah saya sajikan barusan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan berdiskusi mengenai tema yang dipilih apa. Temanya kan makanan khas ya. Judulnya apa, kemudian alur pertunjukannya mau seperti apa, desain kostumnya seperti apa. Kalau misalnya musiknya sudah ketemu ya silakan dipaparkan, tapi kalau belum tidak apa-apa. Yang penting adalah temanya, filosofinya, kenapa kok pilih itu, terus kenapa makanan itu sampai ada seperti itu ya. Lalu kostumnya gimana, properti kalau misalnya ada silakan sebuah gambaran ya. Kenapa? Ayo. Hati-hati loh. Kalau kamu jatuh kan kasihan kan. Oke. Silakan didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Nanti dipresentasikan kalau sudah diskusi. Waktu diskusinya 20 menit sekaligus dengan pembuatan PowerPoint ya. Silakan ya. Kelompok itu masa ada sirkus
kedua akan mempresentasikan tentang proyek tari karya tari kami, yaitu tari kreasi Sate Kelata. Berbesar sedikit, dijelaskan secara singkat saja ya. Jadi asal-usul dari Sate Kelata ini adalah makanan khas yang berasal dari Kabupaten Bantul berbahan dasar daging kambing dengan spesifikasi tusuk saja terbuat dari besi jeruji sepeda. Cara memasak dengan dibakar dan hanya diberi bumbu garam. Pencetus atau perintis Sate Kelata adalah Mbah Amya, berasal dari jajaran Desa Wonokromo, Kecamatan Barat, Kabupaten Bantul. Menu sate ini telah ada sejak Mbah Amya memulai usahanya pada sekitar tahun 1940-an. Keberadaan Sate Kelata di Bantul yang dirintis oleh Mbah Amya telah memberikan ciri khas tersendiri bagi Kabupaten Bantul serta daerah istimewa Yogyakarta. Agak keras ya volumenya. Selanjutnya ada filosofi dari Sate Kelata. Filosofinya adalah yang menggabungkan elemen budaya kuliner dan seni gerak yang mempresentasikan makna-makna mendalam dari sebuah tradisi yang harmonis seperti kebersamaan dan tradisi, keragaman dan kesederhanaan, keberlanjutan tradisi. Oke. Terus selanjutnya itu ada konsep tari. Jadi karena tari Sate Kelata ini kan serta kayak makanan khas daerah sama budaya. Jadi kita nanti di setiap gerakannya itu kita menggambarkan keahlian para juru masak yang menyiapkan kayak memisahkan bumbu. Tentu untuk musik pengiringnya kita tuh menggunakan aransemen musik khas Jogja yang menggabungkan antara musik tradisional dengan modern. Musik pengiring itu terdiri dari perpaduan alat musik tradisional dengan sentuhan kontemporer, memberikan ritme yang mengalir dan mengumpulkan emosi. Selanjutnya dari produksi, pertama pimpinan produksi Aditya Baru, 2 sekretaris Rizka dan Bella, 3 bendahara Rana dan Novi, 4 koreografer Citra Nurinda, Tidak Pita dan Muhammad Adi Baka, 5 dango poser Alea dan Pitara, 6 makeup kostum Nazila dan Naila, 7 kepelatihan Regina dan Vinci, 8 properti Aisyah dan Dina, lalu bukdok ada Danya dan Evan. Sekian untuk presentasi kita. Oke, tepuk tangan. Kasih wow-nya dong. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, adakah yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 2? Ada yang kurang jelas menurut kalian? Tidak? Sudah? Jelas ya? Oke, terima kasih lagi untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang PPT tari kreasi kelompok kami. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Jaga, saya Jazila, saya Silani.
kelompok 2 yang lebih dulu presentasi tadi, kita melihat bahwa mereka membawakan makanan khas tradisional dari daerah Jogja ya, dari daerah Jogja dengan makanan sate kelata. Oke. Terus kelompok 2 itu membawakan makanan khas atau minuman khas dari daerah Surakarta, yaitu jamu ya, yang orang juga lumayan kenal. Oke, ini luar biasa bagus. Saya sendiri tidak memiliki pertanyaan, namun dari yang sudah kalian rancang ini bisa dikembangkan lagi ya. Hal-hal yang belum ada di presentasi, yang belum ada di PPT bisa dilengkapi, seperti musik, kemudian model tata riasnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya sambil diatur ya. Sepanjang pembelajaran kita apa yang kamu dapatkan? Ya. Oke, bisa berkreativitas dengan tari dari suatu daerah ya. Ada lagi? Kira-kira hari ini udah dapat apa aja ilmunya? Apa? Apa semuanya bersama-sama mana? Manajemen pertunjukan apa? Tari. Tadi yang dari kelompok 1 tarinya dari daerah mana itu? Dari kelompok 2 dari mana? Apa sih bedanya properti dan kostum? Silakan. Apa bedanya properti dan kostum? Dari video yang kita lihat tadi, video pertama, itu kan ada 2 hal, ada kostum dan ada properti. Apa sih bedanya properti dan kostum? Silakan Mbak Eman belakang. Apa bedanya properti dan kostum? Kalau menurut saya properti itu kayak barang-barang yang digunakan warnanya yang Yang apa? terus kalau kostum itu baju sama apa ya, baju sama aksesoris. Oke, tepuk tangan untuk Ajeng. Properti, bedanya properti dan kostum itu. Properti itu sesuatu yang bergerak kesana kemari ya, sedangkan kostum itu yang melekat, tidak berpindah. Contoh kayak sarung tangan tadi, awalnya mereka nggak pakai sarung tangan kan, terus mereka pakai. Nah itu yang menjadi properti. Tapi ketika selendang yang di sini yang warna putih itu tetap jadi kostum karena tidak berpindah ya. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak materi ya. Materi apa secara intinya tadi? Materi tentang manajemen pertunjukan tari dengan unsur-unsur pendukungnya. Ada apa saja? Tadi unsur-unsur pendukung manajemen pertunjukan, Kingston. Apa pertama? Kan ada nih, tadi ada kostum, ada properti. Selain itu ada apa? Koreo. Ada apa lagi? Impro, pola lantai, gerakan. Apa lagi? Komposer, musik. Ada apa lagi bagian sini? Bukdo. Dan masih banyak lagi ya. Oke. Nah, untuk setelah mempelajari materi hari ini, tindak lanjutnya adalah untuk minggu depan kalian akan
melanjutkan rancangan pertunjukannya, sekalian yang komposer membuat musik iringannya yang sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan daerah asal. Kemudian koreografernya membuat tarian untuk bisa membuat gerakan agar penarinya bisa mulai berlatih. Kemudian yang membuat properti yang mulai berdiskusi untuk membuat propertinya, dan bendahara mulai menyusun anggaran dana, sekretaris mulai membuat proposal yang lengkap agar manajemen pertunjukan tarinya bisa jalan dan kalian bisa lanjut ke progres untuk praktik yang menunjukkan hasilnya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kasih wow-nya dong. W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Perhatikan, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas partisipasi dan keaktifan di kelas. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Semoga pertunjukan tari kreasinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan mendapatkan nilai atau hasil yang memuaskan juga untuk kalian semua ya. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk berdoa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepada tugasnya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.